Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, di antara maghrib dan isya waktu yang sangat pendek. Kalau pulang pun kadang belum sampai duduk dengan nyaman sudah isya begitu ya. Kita manfaatkan untuk menambah ilmu dengan membahas kitab Tawdihul Ahkam, penjelasan hukum-hukum dari kitab Bulughul Maram, kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih berbicara seputar at-thaharah. Kita akan coba baca hadisnya, kita pelajari apa makna dan kemudian pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis yang sekarang kita sedang pelajari. Kita sampai kepada hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ad dubabu, jika ada lalat jatuh, fi syarabi ahadikum, di minuman salah satu dari kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia mencelupkannya, thumma yanzihu, kemudian dia mengambilnya, fa inna fi ahadi janahihi da'an, maka sesungguhnya di salah satu sayap dari lalat itu da'an, ada penyakit, wa fil akhiri syifaan, pada sisi yang lain atau sayap yang lain itu obat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi perintah Rasulullah ini, ya, perintah Rasulullah, kalau misalnya ada lalat yang terjatuh di minuman, menggelepar ya, di dalam minuman itu, maka celupkanlah semuanya sehingga dia tenggelam tentunya. Dan Rasulullah mengabarkan, kalau dia belum tenggelam berarti kan baru satu sayap, boleh jadi itu penyakit atau obatnya ya. Maka karena kita tidak tahu, maka dicelupkan semuanya sampai dia tenggelam, kemudian dibuang lalat itu, minumannya
atau airnya minum gitu. Jangan habis dicelup dibuang, minumannya dibuang juga, ini berarti ngapain susah-susah menjalankan sunnah ya, kalau minumannya dibuang. Maksud saya atau maksud dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya kita itu tidak suka untuk membuang makanan sembarangan. Yang masyarakat kita itu sudah sangat parah ya dalam membuang makanan. Di antara yang paling banyak membuang makanan itu masyarakat Indonesia. Panjenengan sedaya juga tidak bisa lepas ketika walimah gitu ya. Berapa yang harus dibuang? Dan kita itu termasuk orang yang tidak terbiasa untuk berbagi makanan kepada sampingnya atau berbagi minuman kepada sampingnya walaupun satu gelas. Kita itu mengatakan kok siso begitu ya. Kayaknya kalau siso itu kok statusnya jadi buruk gitu. Padahal Rasulullah SAW itu pernah ya ketika duduk bersama Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, kebetulan Ibnu Abbas itu di sebelah kanan, Rasulullah SAW minum, kemudian Rasulullah mengatakan ke Ibnu Abbas karena sebelah kanan, "Wahai Ibnu Abbas, bolehkah minuman ini saya berikan kepada yang sebelah kiri saya?" Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak akan memberikan minuman itu kepada orang lain karena minuman itu adalah minuman yang engkau berikan ya Rasulullah." Jadi dari gelas yang sama. Kalau kita itu dikasih minuman yang sudah kalong begitu, itu dianggap penghinaan ya Pak ya. Padahal Rasulullah di dalam hadis yang lain itu pernah mengatakan, apa yang tersisa di tanganmu itu, kalau kita sih lafalnya terjemahnya kotang jelek, maka jilatono begitu ya. Ya. Jika kamu makan ada yang tersisa di tangan itu jilatilah gitu. Itu sebenarnya penerjemahan yang jelek. Maka bersihkanlah, maksudnya bersihkanlah itu ambillah makanan dengan mulutmu itu loh. Jangan sampai kita mulut itu di sini masih sisa nasi, makanan gitu ya. Kemudian langsung dicuci, itu berarti ada yang terbuang nanti. Kadang alasannya begini, nanti semut rezekinya di mana gitu. Kalau seandainya saya bersihkan tangan saya, terus semut bagiannya apa? Itu alasan jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Kalau sisa istri gitu sih nggak masalah, sisa anak itu nggak masalah. Yang sering kita bermasalah itu kalau sisa orang lain. Sebenarnya itu makanya kalau makan Rasul itu ngajari, kalau makan itu jangan langsung dari tengah, tapi makanlah dari pinggir gitu, sehingga makanan itu tidak campur aduk begitu. Nah, kebiasaan Rasulullah bersama para sahabat itu bukan makan sendiri-sendiri, tapi makan bersama-sama. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ta'amul wahid yakfil itsnain." Makanan yang harusnya satu orang itu cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan dua orang cukup untuk 4 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Dan Rasulullah melarang makan langsung dari tengah, nanti pasti berantakan. Disuruhnya adalah dari pinggir ya. Biar ketika makanan masih ada itu tidak campur aduk dan tidak menjijikkan begitu.
Ya, ini kita perlu kadang melatih kebersamaan ya melalui makan bersama-sama. Ya, mungkin masjid misalnya lagi ada kerja bakti atau apa, membersihkan masjid, ngepel masjid di hari libur, hari Ahad. Sekali-kali itu hidangannya misalnya satu nampan nasi biryani sama daging kambing gitu ya, untuk 5 orang, untuk bahkan ada yang versi besar itu 8 orang. Jadi nampannya itu besar. Nanti dagingnya banyak sekali dimakan bersama-sama. Ya. Latihan gitu ya. Salah satu yang dipuji oleh Rasulullah SAW itu adalah al-Asy'ariyun, keturunan Asy'ari gitu ya. Yang mereka itu terbiasa kalau makan itu ngundang teman-temannya. Jadi nggak makan sendiri gitu. Yang lain nggak makan karena nggak bawa makanan gitu. Salah satu daripada yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa kebiasaan mereka itu kalau makan ngundang temennya. Jadi istilahnya kalau misalnya makan itu bersama-sama itu. Jangan yang satu makan, yang satu tidak makan. Dan itu dirasakan oleh petugas-petugas haji ya. Kita dulu pernah jadi petugas haji ya, kebiasaan orang Arab itu pakai nampan, bukan pakai piring satu-satu gitu, sehingga nanti yang belakang jadi nggak kebagian gitu. Kalau biasanya kan walimah kita itu kalau baru pertama kali kita yang pertama itu kan lauknya masih banyak, karena makan sendiri-sendiri. Jadi dia itu nggak mikirin temannya di belakang. Yang penting dia mengambil sesuai dengan seleranya dan tidak peduli dengan yang namanya teman-teman di belakangnya. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama dari hadis ini itu sebenarnya adalah dalam kondisi apapun makanan kalau masih bisa dibersihkan, itu bersihkanlah. Terutama kerupuk ya. Kerupuk itu kan kering, jatuh di tanah atau di paving itu kan kalau dalam kondisi kering itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi kadang itu kita itu langsung diinjek. Atau anak kita itu seakan-akan jangan nak kotor. Padahal Rasulullah SAW itu pernah mengatakan idza saqata at-ta'amu minkum min ahadikum, jika ada makanan yang jatuh ya, falyumit anhul adha. Dalam riwayat itu luqmah, idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit anhal adha, maka buanglah yang kotor. Kemudian sisanya apa? Falyakul al-baqi, yang habis dibuang, yang kotor-kotor yang dibuang, yang sisanya ya dimakan gitu. Jangan kita ini terbiasa untuk menghinakan makanan dengan diinjak atau dibuang sembarangan. Yaitu alasannya tadi begini Pak. Terus semut nanti nak dipangan kabeh itu rezekinya dari mana? Semut biar nyari sendiri, nggak usah kamu mikirin. Allah lebih tahu untuk ngasih makan semut daripada kita ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya di dalam Al-Qur'an di antara kaidah yang ditetapkan yaitu adalah kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Ketika kita berlebihan nggak kuat biasanya dibuang. Ya, biasanya dibuang. Kalau sudah dibuang, yaitu kita terkena pasal apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian punya perilaku boros, berlebih-lebihan serta mubadir, membuang-buang makanan.
innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka membuang-buang makanan itu adalah temannya setan. Dan semuanya ada perhitungan. Karena nanti pertanyaannya la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Seseorang di hari kiamat belum bergeser kakinya itu sudah ditanya 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia itu punya harta, dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Kalau untuk hal yang sia-sia bahkan dibuang, maka tentunya pertanyaannya akan semakin berat. Berapa ya yang kamu buang, padahal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah cerita dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini pernah mandi di sebuah danau begitu, air. Dia taruh pakaiannya dan ketika ditaruh pakaiannya dia melihat apa? Belalang emas. Wallahu ta'ala a'lam, itu hadisnya hadis yang sahih, dan belalang itu dari emas. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berlari menangkapi belalang emas itu, sampai diingatkan oleh malaikat, wahai Ayub, kamu kan sudah punya harta, kenapa kok masih ngambil belalang itu? Loh, ini rezeki yang Allah berikan kepada saya tidak akan membiarkan belalang ini berlalu begitu saja. Dalam arti apa? Bahwa apapun yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikirim kepada kita, manfaatkan dengan baik. Ya, manfaatkan dengan baik. Kadang kita dikasih makanan padahal kita sudah punya. Jangan hanya berpikir nanti saya nikmati sendiri gitu. Terima saja karena itu rezeki. Nanti dibagi kepada orang lain, Pak. Jadilah kita itu seperti keran. Kalau Allah sudah menggiring sesuatu yang bermanfaat kepada kita, manfaatkan dengan baik. Bukan untuk kita simpan sampai busuk, bukan kita ingin timbun, akan tetapi makanan itu kita salurkan kepada orang lain. Ya, kadang kita diadang di jalan gitu ya, apa misalnya naik motor gini, kita diadang, padahal kita juga nggak antri gitu untuk dikasih buka puasa. Ya udah, diterima saja. Kalau panjenengan sudah punya atau panjenengan juga kurang berselera, bisa diberikan kepada orang lain. Itu di dalam Islam itu seperti itu. Ketika kita sudah di tangan, manfaatkan dengan baik, karena itu ada rizqun saqahullahu ilaih. Allah mengirimkan orang untuk memberi kita dalam rangka supaya kita nanti memanfaatkan dengan baik. Padahal sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah membuang-buang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nikmat yang kita terima, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, kita manfaatkan dengan baik, maka itu tidak menjadi masalah. Dan bahkan kalau kita membaca hamdalah, basmalah, itu adalah salah satu daripada ibadah bagi seorang muslim. Itu yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Dari sisi ini kita ambil pelajaran dari sisi adab terhadap makanan. Ya. Kalau ditanya apakah seorang muslim nggak boleh makan sampai kenyang, boleh. Yang tidak boleh itu kekenyangan, Pak. Ya. Nah, umur sampun sekian itu kalau kekenyangan dikit sakit ya, Pak. Ya, Pak. Panjenengan itu kalau makan ya, kalau kebanyakan dikit itu pasti akan merasakan sakit. Ya, karena memang sudah beda dari zaman ketika masih muda gitu.
Itu yang pertama jamaah, dari kita lihat dari segi etika atau adab terhadap makanan. Kita di zaman yang tentu sangat parah ya dalam membuang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk bisa memanfaatkan seluruh pemberian Allah itu dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, dari sisi hukum fikih, bahwa lalat itu tidak najis. Nah, ini dari sisi Islam loh ya. Kecuali kalau memang ketika diemploi jenengan terus bau begitu. Mau masuk minuman saja nggak apa-apa. Apalagi cuma nemplok. Loh, padahal kan yang namanya lalat itu suka sesuatu yang kotor kan gitu. Kok nggak najis? Jadi keterangannya begini, saya bacakan ya. Taharatul dubabi fi hali hayati wa mamati wa annahu la yanjus ma waqa fi min sa'ilin aw jamidin. Baik dia nemplok di tempat yang kering maupun nemplok di tempat yang basah, lalat itu tidak najis. Dalilnya ini, kalau najis tentunya nggak boleh diminum. Lalat, ya lalat itu tidak najis. Kalau misalnya baju kita diemploi lalat, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau memang dipastikan lalat itu setelah ditemploi bau, itu baru najis. Tapi kalau setelah ditemploi nggak ada bau apa-apa, ya nggak masalah gitu. Kemudian hukum fikih yang kedua, Pak, yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai mukjizat. Apa itu? Kok mengetahui sesuatu yang perlu diteliti dulu pada zaman sekarang? Kalau pada zaman dulu itu kan tidak ada alat-alat canggih. Kalau zaman sekarang tentunya akan diteliti. Dan para dokter ya atau para peneliti itu memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua sayapnya itu satu penyakit, satu obat. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dia melakukan sesuatu kan berdasarkan wahyu. Jibril, ya. Jibril itu yang sering memberitahu Rasulullah SAW. Kayak siwak, ya. Kayu siwak yang dipakai untuk siwak namanya arok yang dari Arab itu, setelah diteliti memang mengandung zat-zat yang menjaga kesehatan gigi. Ya, kayak gitu. Dari mana Rasulullah tahu? Ya apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah mukjizat. Kemudian makanan pokoknya korma itu kalau menurut penelitian kurma itu sangat bermanfaat sekali untuk lambung gitu ya. Sampai Allah sendiri di dalam Al-Qur'an ketika Maryam bintu Imran ya, ibunya Isa ketika melahirkan itu makannya kan kurma muda, Pak. Nggak ada bidannya, melahirkan sendirian dalam kondisi yang lemah. Kata Allah, fahuzzi, dorong-doronglah, gerak-gerakan pohon korma. Jenengan tahu pohon korma kalau didorong-dorong itu kira-kira bergerak apa enggak, Pak?
Dengan tahu pohon korma ya Pak. Jenengan ketika dorong korma ini, kira-kira ada yang jatuh bisa terontok Pak? Gak bisa. Jenengan pernah ya Pak dapati pohon korma yang baru berbuah? Jangankan yang masih basah, yang disebut dengan rutop, yang sudah kering itu digini nggak akan jatuh juga. Tapi khusus untuk Maryam ya, itu kan disuruh makan apa? Korma basah. Makanya di dalam ayat itu kan rutoban janiyya, maka akan tusakit alaiki rutoban janiyya. Kamu lakukan, kamu gerakkan pohon korma itu, maka akan berjatuhan korma-korma yang masih muda, yang matang ya kayak sawo itu rasanya Pak. Padahal itu walaupun kamu gini-gini juga nggak akan jatuh, tapi khusus tuh Maryam kok bisa jatuh kan? Gitu. Ternyata di dalam korma itu mengandung banyak sekali zat yang bermanfaat, terutama bagi wanita hamil dan yang menyusui. Gitu. Tapi kadang lidahnya kita orang Indonesia itu kurang cocok korma ya. Sarapan korma itu kan kita belum kenyang Pak, ya kan? Sarapan korma. Padahal Rasulullah SAW itu kebiasaannya itu makan korma sama air itu tok. Jadi diceritakan oleh istri Rasulullah SAW, kami itu sering dalam 1 bulan tidak ada makanan yang lain kecuali korma sama air. Itu nanti pembicaraannya panjang karena Rasulullah kok miskin gitu ya. Nah itu nanti itu pembicaraannya panjang, bukan miskin. Rasulullah karena sedekahnya itu melebihi angin yang bertiup, makanya sedekahnya lebih banyak daripada semua yang ada di dunia ini ya. Jadi sedekahnya itu kalau menurut orang sedekah yang tidak takut miskin. Kalau kita sedekah masih takut miskin gitu ya, sehingga dientit sedikit-sedikit. Itu mukjizat ya, mukjizat Rasulullah SAW. Semua yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya belum ada penelitian pada zaman dulu, belum ada alat yang dipakai untuk meneliti, maka itu mengandung mukjizat. Ya, yang kadang kita ini malas untuk melakukannya. Lakukan sunnah Rasulullah aja. Misalnya nih, Rasulullah SAW itu kalau mau tidur itu mengkibas-kibaskan tempat tidurnya. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kalian mau tidur, maka hendaknya dia mengibaskan kain tempat tidurnya. Ternyata setelah diselidiki Pak, bekas tidur kita mungkin karena keringat atau apa ya, di mikroskop itu kalau nggak dikibas-kibaskan itu ada hewan-hewan yang kecil gitu. Kalau nggak dikibas-kibaskan, maka biasakan itu kita melaksanakan sunnah Rasul itu sekaligus kita menyelamatkan badan kita dari penyakit gitu loh Pak. Betul. Jenengan misalnya apa sebelum tidur Rasulullah bilang tutup pintu, tutup tempayan, matiin lampu kan gitu ya, matiin lampu. Lakukan itu Pak. Jangan ada air minum yang kebuka. Pintu kalau bisa ditutup. Kemudian api, kalau dulu kan api, kalau sekarang lampu. Betul, ternyata setelah diselidiki Pak, mata itu tidak bisa beristirahat 100% kecuali kalau dalam kondisi tidur kita itu lampunya dimatiin. Gitu. Coba tanya tentang apa masalah itu kepada dokter.
Ternyata memang supaya mata kita itu bisa istirahat total, kalau tidur itu dimatiin lampunya. Jangan tidur dalam kondisi lampu itu terang. Itu kata yang tahu begitu. Itu semua siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Kalau kita pelajari Pak, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, semua yang diperintahkan Rasulullah maslahatnya dunia akhirat, tidak hanya akhirat saja, dunia akhirat. Apa yang dilarang Rasulullah itu bahayanya dunia dan di akhirat. Itu yakini itu. Ya, yakini itu. Kalau kita meyakini itu, baik sudah diteliti atau belum, minimal kita sudah melaksanakan sunnahnya. Walaupun mungkin penelitian belum nyampe. Kenapa jilatan anjing kok begitu rupa disuruh mencucinya? Karena ada bakteri yang tidak bisa hilang dan mati kecuali dengan yang namanya tanah. Kenapa Allah mengharamkan babi? Sudah, kalau jawaban itu sih kita nggak makan babi karena iman, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi setelah diteliti, yang namanya babi itu hewan yang paling menjijikkan, hewan yang paling menjijikkan. Sebelum diteliti nanti dagingnya mengandung apa gitu ya, cacing pita atau apa ya. Ternyata babi itu ya kalau kelaparan tidak ada makanan, kotorannya dimakan sendiri. Dan memang babi diciptakan Allah itu tidak mempunyai leher gitu. Kayaknya memang itu salah satu isyarat gitu bahwa babi itu memang berbahaya begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang i'jaz atau mukjizat Rasulullah SAW dan mukjizat Al-Quran, itu ada buku tersendiri Pak. Makanya kita tinggal ikut aja, yang Rasulullah perintahkan ikut aja. Ketika kita minum jangan ditiup, ya nggak usah ditiup Pak, walaupun panas nggak usah ditiup, ya. Kan begitu kan? Dan kalau makan kata Rasulullah itu jangan pas panas-panasnya, supaya kamu dapat keberkahannya. Ya udah pas panas dibiarin sebentar sampai anget begitu. Jangan pas panas ya, tentu makan pas panas itu ya nanti ya gusinya juga sobek gitu karena panasnya gitu ya. Jadi Rasulullah itu dengan mukjizatnya itu, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pasti ada manfaat dunia dan di akhirat. Begitu juga apa yang dilarang Rasulullah SAW itu ada mudaratnya dunia dan di akhirat. Hadisnya itu banyak. Maka hiduplah seperti Rasulullah SAW dalam hal kita ngapain aja, makan, tidur. Kenapa tidur di atas pinggang paling kanan itu yang paling afdol? Diteliti ternyata ada manfaatnya di situ. Kenapa dilarang tidur habis subuh? Ternyata ada manfaatnya di situ. Kan gitu. Kenapa disuruh tidur qailulah? Karena ada manfaatnya di situ, diteliti. Jenengan mungkin pernah ngelihat anak-anak di mana itu, di Jepang atau Finlandia itu, dipaksa anaknya tidur di siang hari. Murid-murid itu setelah mengetahui faedah daripada tidur siang, makanya anak-anak yang jenengan itu kalau siang ditidurin Pak, dibiasakan tidur. Itu kenapa kalau habis sisa, kalau nggak ada keperluan yang mendesak segera tidur? Itu kesehatan. Tidak hanya supaya bisa bangun malam, tidak hanya itu, kesehatan Pak. Ditambah lagi nanti tidur siang dan lain sebagainya. Tidur Rasulullah SAW yang disunnahkan itu adalah tidur cepat ya. Tidur cepat setelah isya, kemudian tidur sebentar sebelum subuh, setelah
setelah tahajud, saya ngantuk sebentar. Kemudian tidur siang qailulah. Nah, itu tidur yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur yang membuat dosa, Pak. Tidur pada waktu khutbah Jumat. Itu dosa loh, Pak. Jangan dikira itu jangan milih posisi yang paling enak. Ini kayaknya khotibnya panjang ini. Saya siap-siap tidur dulu. Gitu ya. Gini. Khotibnya itu semangat gini jangan gini. Itu tidur yang berdosa karena sampai mengakibatkan apa? Tidak dapat pahala Jumat gitu. Jangan langganan, Pak ya. Kata Rasulullah, jika kamu ngantuk pindah tempat, ya, geser. Gitu. Pindah juga masih ngantuk, dasar kamu ngantuan. Ya, khusus untuk Jumat, qailulahnya itu setelah duhur. Kalau hari biasa sebelum duhur aslinya. Kami, kata para sahabat, kami itu tidur siang sebelum duhur, sebentar menjelang waktu duhur, kecuali hari Jumat karena harus mendengarkan khotib. Ya. Kalau jenengan belum bisa melawan, jenengan datang agak awal, misalnya setengah 11, jenengan ngantuk dulu di masjid tidur, nanti pas khotib khutbah jenengan mendengarkan dengan seksama. Makanya disunahkan khotib itu jangan lama-lama. Maksimal berapa? Biasanya maksimal 15 menit supaya tidak terlalu pendek. Nah, kalau 5 menit baru muqaddimah ya sudah selesai. Tulis maksimal 15 menit khutbah pertama dan khutbah kedua di situ. Ya. Sehingga nanti pembicaraan itu langsung ayat, penjelasan sedikit, terus penutup gitu. Gak usah cerita macam-macam kalau khutbah itu kelamaan nanti ngantuk. Jadi di antara khotib yang paham agama dalam hadis Rasul itu adalah yang memendekkan khutbah dan sedikit memanjangkan sholatnya. Inna kisara khutbatihi inna tula sholatir rajul wa kisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi, kata Rasulullah. Sungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah membuktikan bahwa dia itu faham agama. Yang ini aja yang pendek gitu. Saya kadang khutbah itu yang lain masih khutbah yang kedua, ya kan ada masjid yang berdekatan gitu, saingan kadang. Yang satu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masjid yang satunya Alhamdulillah masih gitu. Khutbah yang kedua panjang sekali gitu. Di jamaah sekalian rahimakumullah, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kita perlu banyak ya. Kadang ya mukjizat itu setelah diteliti baru manusia faham. Kadang belum, kalau belum ya udah tetap dilakukan aja. Tetap dilakukan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruh badannya saja sampai tidak bau, Pak. Keringatnya Rasulullah itu enggak bau. Ummu Sulaim itu pernah, Ummu Sulaim ini kan orang Ansor ya, yang beliau ini dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidur berkeringat itu, Pak, ditadai keringatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasul terbangun melihat Ummu Sulaim, kok nadai itu? Apa ini, wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kami pakai ini untuk
sebagai minyak wangi anak-anak kita. Ya itu memang nggak tahu saking menjaganya Rasulullah SAW terhadap kebersihan badannya dan juga minyak. Ya, Rasul itu suka minyak wangi begitu, sehingga tidak bau ya badannya Rasulullah SAW. Untuk masalah sikat gigi sudah sering kita jelaskan bahwa bersiwaknya Rasulullah dalam sehari itu sering sekali gitu. Sebelum masuk rumah, setelah tidur, kemudian setiap sholat itu Rasulullah SAW membersihkan giginya. Berbeda dan makanan Rasulullah SAW itu makanan yang seperti kurma gitu, makanan-makanan yang tidak banyak membuat gigi itu menjadi rusak. Beda dengan yang sekarang, coklat ini nempel di gigi, apa mana mecin-mecin yang asin-asin itu, sampai gigi anak saya itu kanan kiri yang tengah itu sudah dicabut baru SMP ya, karena faktor makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, berkata para ulama, qala ulama ala taharati dzubab kullama laisa lahu nafas sailah. Ya, bukan qala ulama ya. Qiyasul ulama ala taharati dzubab kullama laisa lahu nafsun sailah minal hasyarat. Jadi para ulama itu mengkiaskan, yang beripatnya sudah buram. Para ulama itu mengkiaskan bahwa seluruh hewan yang tidak punya darah mengalir gitu ya, itu kan ada pembahasannya di pelajaran biologi gitu ya. Kayak misalnya coro itu apa? Kecoa. Belalang, kalau belalang kan memang halal ya. Pokoknya yang dia itu ya, kayak semut misalnya. Ya, apalagi pokoknya hasyarat ya, serangga-serangga itu yang dia tidak mempunyai darah mengalir, maka itu suci. Ono coro mubar mabur dijarnai. Tidak membatalkan atau tidak membuat najis yang disentuhnya, kecuali setelah ditemploi ono bauke. Makanya sering kita itu memastikan najis atau tidak itu kalau ada baunya atau ada bentuk atau warnanya. Kalau tidak ada, maka hukumnya adalah suci. Jangan mau diperdaya sama setan yang selalu menanamkan keraguan kepada kita bahwa oh saya ini pakai sudah seharian pasti najis. Jangan. Siapa yang mengatakan pasti najis? Rasulullah enggak begitu. Rasulullah dulu dengan para sahabat perang juga sholat dengan baju-baju yang mereka pakai untuk perang begitu. Dan sholat mereka itu bahkan bukan di atas karpet yang seperti ini, tapi di atas pasir. Saya sudah biasa di Sudan itu sholat di atas pasir itu biasa. Pasirnya karena sangat kering gitu ya, sehingga ketika kita bangkit nempel dikit terus diginiin juga hilang lagi gitu. Jadi najis itu sesuatu yang definitif di dalam Islam. Jangan kita dibikin ragu dengan keraguan-raguan yang sering terjadi dengan was-was setan. Setan itu sering menimbulkan kita ragu-ragu terhadap ibadah, sehingga Rasulullah itu nggak mau umatnya itu kalau ibadah ragu-ragu, sing yakin. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang ragu, laksanakan yang yakin.
Jangan mau dibikin ragu-ragu. Kalau sudah jelas, nggak usah ragu-ragu. Itu. Kalau fatwanya sudah jelas, nggak usah bisa dibikin bingung Pak jenengan Pak. Ya, kemarin kita diuji lagi misalnya pembahasan itu sudah final bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu kan dilarang Pak. Fatwa-fatwa MUI juga sudah jelas, Pak. Fatwa para ulama sudah jelas. Kita ikut-ikutan yang nanti dikatain tidak toleransi. Sampean iki melu sapa begitu. Wong cuman ngucapin gini, cuman apa artinya Natal itu? Kalau kita mengucapkan selamat itu seakan-akan kita ini menghina Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempunyai telah lahir anak Allah. Kita mengucapkan selamat ya. Wah, dianggap itu biasa. Dan masyarakat itu masih nggak sadar-sadar gitu. Di grup RT saya aja, ya Allah mau diingetin bagaimana ya. Kelihatannya sepele lah Pak, tapi berat itu. Konsekuensinya berat Pak. Toleransi itu membiarkan, bukan ikut-ikut nimbrung gitu loh Pak. Menghormati itu artinya biarin mereka melakukan sesuai keyakinan. Kita nggak usah nimbrung. Koyok kita ini pejuang toleransi gitu ya. Sok-sokan toleransi tapi mengorbankan akidah. Sudah dari dulu diingatkan oleh Buya Hamka yang masih nggak percaya aja. Terus percayanya sama ulama itu kapan gitu. Paling nggak para ulama sudah menjelaskan lah, sudah gugur kewajiban. Tinggal kita ini yang di bawah-bawah ini ya karena sudah ya Allah gitu, dianggap sesuatu yang biasa. Apalagi sampai sholawatan di gereja gitu, waduh, itu sudah sangat jauh banget Pak ya. Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil ya. Kita tiap hari qul huwallahu ahad itu ya, kata Allah itu kamu itu ngedebus qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya masih gitu aja. Kan yang tahu iman itu Allah Pak. Itu hal yang paling mahal. Dan orang Nasrani juga nggak mau kok. Artinya kita itu terlalu lebay gitu. Kita juga nggak berharap, tapi kalian sendiri yang lebay. Ya. Gitu. Itu perlu ya. Kadang kita ini perlu lebih ini ngajinya diperkuat gitu. Terutama masalah akidah. Karena kita di zaman yang penuh fitnah. Kalau nggak kita jaga iman kita, anak-anak kita akan kehilangan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu tadi bahwa para ulama mengkiaskan seluruh serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu dihukumi suci. Apakah itu kecoa, apakah itu semut? Ya. Semut masuk dalam minuman. Apakah boleh diminum? Ya boleh. Dibuang dulu semampunya semutnya ya. Jangan semut jadikan obat ya. Iya. Ya, dibuang dulu semampunya. Ada roti, ada semutnya. Saya setuju dengan pendapat Imam Ahmad. Boleh nggak kita makan buah yang di dalamnya ada ulat ya? Kata Imam Ahmad begini, kalau yang bisa dibuang, buanglah. Kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi buah yang ada ulatnya itu selagi ulatnya bisa dibuang-buang. Kalau memang dilihat-lihat kok udah nggak ada ulatnya, kemudian kamu makan,
ada ulatnya ternyata kecil-kecil gitu ya, itu sudah dimaafkan. Tetapi kok jenengan makan ulatnya tok itu haram kan? Ya, kalau dipisahkan dari buahnya ya itu haram. Tapi kalau dia bersama buah dan kita sudah buang, ternyata masih ada yang kentir, masih ada yang masuk, seperti semut di es campur itu kan susah ini. Mana ini? Ini es campur itu sudah bersih apa belum? Kalau memang kelihatan semutnya ya dibuang, kalau sudah nggak kelihatan apa yang terbawa itu menjadi halal, karena Islam itu menghilangkan segala kesempitan. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.